Ya, kalau dalam sisi partai saat ini PDI Kebumen ini dalam kondisi kantornya ini belum memenuhi syarat. Jadi masih ada selisih paham dengan pengurus sebelumnya. Sehingga saya menawarkan juga secara gedung ini sudah terlalu kecil sebagai kantor partai sebesar PDI Perjuangan. Sehingga saya menawarkan wakaf tanah dan mungkin bangunan bila saya mendapatkan rekomendasi untuk menjadi bupati. Jadi saya ingin memberikan ada jejak bahwa ketika pemilihan bupati tahun 2024, PDIP Kebumen mendapatkan bantuan berupa tanah dari calon yang mendapatkan rekomendasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kebumen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kebumen, yaitu Bapak Yulianto. Apa kabar Pak Yulianto? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat selalu untuk ruang inspirasi. Mudah-mudahan kalau bisa memberikan inspirasi yang lebih baik untuk Indonesia. Baik. Pak Yulianto lahir di Kebumen 3 Maret 1971. Sebelum terjun ke dunia politik adalah seorang wira swasta, kemudian bergabung dengan PDIP dan terpilih menjadi anggota DPRD Kebumen untuk periode 2004-2029. Nah, supaya lebih jelas Pak Yulianto mungkin bisa bercerita perjalanan karirnya baik sebagai wira swasta dan kemudian mulai aktif di bidang politik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya sedikit koreksi, saya lahir di Kebumen 3 Juli, Pak. Tahun 71. Ya, 3 Juli ya. Karena namanya Julianto. Nah, saya lahir dari sebuah desa sederhana di Benerwetan Ambal, dari keluarga bapak saya seorang pamong desa, Kadus, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga petani biasa. Saya dididik dengan kesederhanaan ekonominya, sehingga saking sederhananya saya lulus SMP sudah harus merantau. Karena memang kemampuan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Akhirnya saya merantau menyelesaikan pendidikan SMA di Cirebon, SMA Negeri 3 Cirebon, lulus tahun 90. Nah, dalam perjalanannya saya menjadi wirausaha itu dari SMA kelas 2. Tahun 89 saya sudah mulai usaha. Setelah itu saya merintis sampai hari ini berbagai usaha. Yang pertama adalah usaha mebler sampai tahun 2004. Selanjutnya berubah menjadi layanan outsourcing sampai 2014. Dan di antara tahun itu saya juga mempunyai rumah sakit 2, bergerak dalam bisnis kesehatan, sampai kita menerbitkan kartu Bekasi Sehat, yang sekarang menjadi pernah saya presentasikan kepada Pak Ahok dan Pak Jokowi,
akhirnya menjadi inspirasi untuk kartu Indonesia, kartu Jakarta Sehat. Kemudian selanjutnya 2014 kita fokus untuk di layanan haji dan umroh dengan mendirikan tabung haji umroh, yaitu sebuah layanan pertama kali di Indonesia, konsep dana talangan tanpa bunga. Tanpa bunga, tanpa survei, tanpa jaminan, meskipun awalnya kami cukup berat meyakinkan masyarakat Muslim, namun akhirnya sekarang setelah 10 tahun, program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Cara mudah berhaji dan berumroh dengan menggunakan dana talangan tanpa bunga. Begitu, Pak. Ya, ini ide yang luar biasa, Pak. Saya kira tabung haji itu kan berkembang di Malaysia kalau tidak salah. Nah, Ya, bagaimana itu sekarang bisa berjalan? Sudah berapa banyak orang yang menikmati ini? Dan bagi Bapak sendiri seperti apa? Kalau tidak ada apa ya, bukan keuntungan mungkin. Kalau tidak ada kelebihan, pasti kan nggak bisa berjalan terus. ya, tabung haji Indonesia, kalau di Malaysia itu tabung haji Malaysia, kalau di Indonesia itu tabung haji umroh Indonesia. Memang saya mengadopsi sistem dari tabung haji Malaysia ketika saya dirikan, karena saya melihat dengan konsep tabung haji Malaysia ini membuat layanan haji di Malaysia saat itu tuh membuat saya itu iri. Jadi saya berhaji tahun 2010, saya waktu itu bareng dengan satu gedung dengan jamaah tabung haji Malaysia. Saya melihat bagaimana layanan mereka yang sangat luar biasa, akhirnya menginspirasi saya untuk mendirikan yang sama di Indonesia. Sehingga tahun 2014 saya berhasil mendirikan tabung haji umroh Indonesia. Saat ini yang sudah menggunakan fasilitas dana talangan tabung haji umroh dan sudah berangkat, itu kurang lebih 68.000 masyarakat Muslim Indonesia. Dan setiap tahunnya itu rata-rata antara 5 sampai 7.000 masyarakat yang menggunakan fasilitas ini. Tentunya ini suatu kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat Muslim untuk bisa dengan mudah berhaji dan berumroh tanpa harus bahasa seperti dulu, kalau mau haji harus jual sawah atau jual tanah. Kalau ketemu tabung haji umroh itu nggak perlu terjadi. Iya. Ini khusus umroh atau juga haji, Pak? Umroh dan haji. Untuk tahun ini kita memberangkatkan 116 jamaah yang mana hampir 70%-nya menggunakan dana talangan haji tanpa bunga. Iya, baik. Nah, pertanyaan saya begini. Ini kan negara Indonesia itu mempunyai dana haji itu yang besar sekali. Tapi kenapa nggak bisa membuat tabung haji seperti yang di Malaysia? Makanya saya mendirikan tabung haji umroh Indonesia, mudah-mudahan suatu saat tabung haji umroh Indonesia diakuisisi untuk negara, Pak. Karena saya swasta bisa menjalankan, mestinya negara jauh lebih bisa menjalankan yang lebih baik. Jadi saya udah siap-siap kalau tabung haji umroh Indonesia diambil negara pun saya kasihkan. Ya. Luar biasa idenya. Nah, Pak Yulianto sekarang mempersiapkan untuk mencalonkan sebagai Bupati Kebumen. Apa yang Bapak ingin capai dengan posisi jabatan itu? Yang jelas saya terlahir dari keluarga nggak mampu. Lalu saya bisa berkembang dan alhamdulillah saya mendapatkan kecukupan rezeki. Dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk saya ketika saya bisa membangun ekonomi saya dengan kesederhanaan saya, dengan keterbatasan, maka saya meyakini bahwa saat ini Kebumen perlu figur pemimpin yang fokus membangun ekonomi. Dengan ekonomi yang mandiri, memberdayakan sumber daya alam dan juga
memberdayakan aset-aset yang mungkin, yang saya menyebutnya di sana ada aset air minum yang sangat luar biasa, kemudian ada garam kristal yang sangat super baik, dan potensi ekonomi hijau untuk pakan ternak. Maka ini menjadi motivasi tersendiri untuk saya untuk bisa menjadikan Kebumen sugih. Jadi saya akan fokus untuk membangun ekonomi menjadi Kebumen sugih, karena dengan Kebumen sugih, masyarakat yang berkecukupan insya Allah membangun dasar yang lainnya akan jauh lebih mudah. Cita-citanya luar biasa. Hanya Ya. di dalam proses pemilihan secara politik kan harus melalui proses, Pak. Calon perseorangan sudah lewat, tinggal melalui saluran partai politik. Nah, apa yang Bapak lakukan sekarang untuk mulai proses pencalonan? Sebagai kader partai, saya tunduk dan patuh dengan instruksi partai, Pak. Jadi sekalipun ada beberapa teman-teman lain ingin saya bergabung untuk bisa maju, tapi tujuan saya bukan itu. Tujuan saya tetap loyal kepada partai saya, Partai Demokrasi Perjuangan, sehingga saya akan mengikuti regulasi aturannya untuk saya bertarung mendapatkan rekomendasi. Apabila saya mendapatkan rekomendasi, berarti keberkahan untuk saya. Dan bila saya tidak mendapatkan rekomendasi, saya tetap tegak lurus mendukung siapapun yang mendapatkan rekom dari partai. Oh, luar biasa. Walaupun secara internal saingan cukup berat. Ya, karena saya peluangnya hanya 0,01%. Artinya Bapak sudah siap dengan situasi itu. Iya, saya memahami gitu. Saya orang baru di dunia politik, Pak. Kalau saya tahun ini bisa menjadi bagian dari kontestan politik bupati, itu takdir saya, Pak. Tapi kalau 2029 saya akan menjemput takdir saya persiapan dari sekarang. Luar biasa. Nah, Bapak ini mempersiapkan diri hanya untuk menjadi bupati atau juga siap seandainya jadi wakil bupati? Saya dua-duanya siap, Pak. Menjadi bupati maupun wakil siap saya terima. Selama penugasan dari partai dimanapun kita siap. Nah, sekarang semua kuncinya ada di partai. Nah, kemudian apa yang Bapak tawarkan kepada partai? Baik program yang nanti akan menarik perhatian masyarakat, maupun juga menarik perhatian partai, sehingga Bapak akan mendapat mandat. Ya, kalau dalam sisi partai, saat ini PDI Kebumen ini dalam kondisi kantornya ini belum memenuhi syarat. Jadi masih ada selisih paham dengan pengurus sebelumnya, sehingga saya menawarkan juga secara gedung ini sudah terlalu kecil sebagai kantor partai sebesar PDI Perjuangan, sehingga saya menawarkan wakaf tanah dan mungkin bangunan bila saya mendapatkan rekomendasi untuk menjadi bupati. Jadi saya ingin memberikan ada jejak bahwa ketika pemilihan bupati tahun 2024, PDIP Kebumen mendapatkan bantuan berupa tanah dari calon yang mendapatkan rekomendasi. Dan mudah-mudahan ini siapapun yang mendapat akan menjadikan nilai tawar sehingga kepentingan partai lebih diutamakan. Itu kalau untuk secara partai, Pak. Nah, kalau secara program, jelas, Pak, Kebumen itu perlu pemimpin yang peduli ekonomi, Pak. Potensi Kebumen sangat luar biasa dengan air minumnya, dengan garamnya, dengan hutan hijaunya itu sangat luar biasa. Tapi kenapa Kebumen masih dicap sebagai kabupaten termiskin? Ya, kita masih dijadikan sebagai kabupaten termiskin karena itu semua adalah kurangnya sebetulnya program-program sudah bagus, Pak. UMKM jalan dan sebagainya. Tetapi saya sering belajar di negara-negara miskin bagaimana mereka membangun ekonominya, dan ternyata
setelah 20 tahun saya pernah berkunjung di beberapa negara Afrika, sekarang mereka maju. Kenapa? Ya mereka mau mengadop teknologi, mereka mau mengadopsi tentang bagaimana perkembangan teknologi, pertanian, dan langsung diaplikasikan. Jadi sekarang ini dengan program market yang begitu sempit tapi besar, makanya termasuk saya itu sedang berjuang ke teman-teman saya untuk sekarang mau investasi membangun tower-tower di Kebumen. Karena dengan adanya tower-tower di Kebumen maka akan banyak daerah-daerah yang terbebas dari block spot. Nah, daerah-daerah yang kalau minimalisir ini terjadi maka kita akan menjadikan Kebumen. Jadi misi saya itu Kebumen akan saya buat sebagai suatu pabrik, di mana industrinya ada di setiap rumah. Setiap rumah mereka bangun, apakah itu dengan sistem maklon, apakah itu dengan sistem industri, rumah tangga. Lalu setelah itu pemerintah akan menjembatani rumah-rumah untuk tempat lab dan perizinan. Setelah itu pemerintah akan ikut terlibat dalam konsep penjualan. Jadi ketika bergabungnya antara pihak swasta, pihak pemerintah, dan pihak masyarakat, saling bersinergi antara produksi, mesinisasi, digitalisasi, lalu kemudian melakukan pemasaran by online dan lain sebagainya, maka saya sangat optimis potensi Kebumen bisa go internasional. Karena Kebumen punya sumber air yang pertama di dunia. Sumber mata air minum yang berasal dari pesisir Laut Selatan. Yang di negara lain nggak punya, Pak. Ya. Nah, Pak Yulianto, programnya bagus sekali. Bukan hanya untuk partai, tapi juga untuk masyarakat. Nah, apakah Bapak juga tidak terpikir selain dengan PDIP, mungkin banyak partai lain yang tertarik? Nah, program saya yang saya buat sudah saya jalankan, Pak. Jadi Kebumen Hijau saya sudah mempunyai uji coba dengan pabrik silase. Kebumen Sehat membagi 4 obat untuk masyarakat juga sudah saya berikan 1 tahun yang lalu. Kita ada pembagian obat gratis. Kemudian untuk peternakan kita sudah membagi 58.000 ayam kepada ribuan keluarga. Kemudian untuk lampu jalan juga sudah. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam jawaban saya tentang program Kebumen 1 tahun ini sudah saya jalankan dengan biaya dari uang pribadi saya. Sehingga akan jauh lebih besar kalau saya mempunyai jabatan eksekutif. 1. Yang kedua, kembali lagi saya konsisten tegak lurus dengan PDIP, Pak. Jadi saya ditawarin dari partai manapun, saya tidak. Saya hanya maju lewat PDIP dan saya ingin loyalitas kepada PDIP untuk saya buktikan kepada masyarakat Kebumen. Ya. Nah, ini luar biasa. Selain pesaing internal di PDIP tadi, yaitu petahana, Bapak melihat enggak nanti seandainya diputuskan yang dari PDIP itu Pak Yulianto, dari luar juga ada pesaing-pesaing yang lain? Kalau PDIP yang muncul saya akan ramai. Tapi kalau PDIP yang muncul incumbent kelihatannya kurang ramai. Tapi saya prinsipnya adalah petarung, Pak. Sekali masuk gelanggang tidak ada bahasa untuk lempar handuk. Luar biasa. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih masalah utama yang dihadapi Kebumen 5 tahun yang akan datang? Yang pertama mental. Jadi Kebumen ini yang sangat harus diperbaiki itu mental. Sifat ketika masih banyak masyarakat itu belum bisa terima ketika bahwa bantuan-bantuan pemerintah itu sebetulnya untuk kelompok tertentu. Tapi di Kebumen maunya ya semua orang harus dapat.
Nah, ini yang membuat salah satu Kebumen yang faktor utamanya gitu. Yang kedua adalah mental berwirausaha. Itu juga harus dibangkitkan. Bagaimana supaya masyarakat ini enggak segala sesuatunya harus menggantungkan kepada pemerintah, tapi dididik untuk membangun ekonomi mandiri. Yang ketiga juga saya sering berdakwah, Pak. Ini Kebumen beriman juga harus digalakkan lagi. Jadi saya sering keliling dari satu kota ke kota lain, ngajak orang berhaji dan berumroh itu sangat luar biasa. Tapi ketika di Kebumen kita membuat program haji dan umroh itu masih tanggapannya belum maksimal. Sebagian masyarakat masih beranggapan nantilah nunggu kaya, nunggu sugih, belum kepikiran, masih banyak pertimbangan, masih banyak urusan. Padahal ini sangat penting. Pengalaman saya bergerak dalam dakwah haji dan umroh, suatu daerah yang banyak hajinya, yang banyak umrohnya juga ekonominya bergerak lebih baik. Masuk sederhananya, suatu daerah yang hajinya banyak ketika Idul Korban juga korbannya banyak, ketika Idul Fitri juga yang zakat juga banyak. Tapi ketika suatu daerah atau desa yang hajinya nggak ada atau hajinya cuma satu, ya korban juga cuma satu kambing. Jadi ini harus membangkitkan ini. Kelihatannya hal yang mungkin tidak dipikirkan sampai di sana, tapi saya sebagai pelaku layanan haji dan umroh, ini sangat luar biasa efek ekonomi yang dimunculkan ketika banyaknya orang berhaji dan berumroh dalam satu daerah. Sehingga saya punya program itu akan memberi bantuan umroh gratis untuk ulama. Kiai setiap tahun itu antara 100 sampai 300 orang. Itu akan kita gratiskan. Kenapa? Supaya tokoh-tokoh ini bisa mengedukasi, lebih percaya diri untuk mendidik jamaahnya mengikuti jejaknya. Karena di Kebumen masih banyak pelaku-pelaku dakwah, ustadz, ustazah, guru ngaji yang dirumahkan itu yang memang untuk sehari-hari aja masih susah. Saya kemarin menemukan seorang kiai yang cukup disegani, tetapi ketika malam jadi kiai, mohon maaf saya tidak menyepelekan sebetulnya, tapi saya prihatin. Tetapi ketika siang hari menjadi kuli angkut, Pak. Kiai ini, Pak. Sebetulnya luar biasa, mulia sekali kiai itu. Namun ketika beliau mengajar adalah sangat kemuliaan, tapi ketika bergaul dengan sesama kuli, mohon maaf nih, Pak, kan akhirnya bersandanya juga kebablasan gitu loh. Penempatan Bapak ini figur seorang kiai kan akhirnya kurang maksimal, kurang optimal. Nah, ini terjadi saya tanya kenapa? Ya saya nggak punya pilihan. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak mungkin berharap dari santri-santri saya. Saya harus bekerja. Betul sekali. Tetapi kenapa kita nggak harus ngewongke seorang tokoh yang sangat luar biasa dengan kita memberikan pemerintah harus hadir pada saat seperti ini. Semestinya seperti itu. Dan itu di Kebumen banyak terjadi. Baik. Nah, seandainya insya Allah misalnya nanti Bapak jadi, gitu, bisa mencalonkan dan kemudian jadi. Dalam bentuk program apa saja Pak yang sudah terbayangkan? Yang pertama Kebumen Sugih, Pak. Saya akan membangun pabrik-pabrik kecil di setiap kecamatan. Saya akan mendatangkan investor dari jaringan-jaringan saya akan mau berinvestasi di Kebumen. Saat ini saya sudah sedang membangun 3 pabrik saat ini. Yang dari dana saya itu yaitu pabrik air minum, pabrik garam, dan pabrik pengolahan keripik buah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, program Kebumen Beriman, Pak. Di mana saya akan membangkitkan semangat untuk bisa menghajikan dan mengumrohkan alim ulama di Kebumen. Dan juga memberikan bantuan operasional untuk para layanan-layanan untuk pendidikan agama baik Islam maupun non-Islam, non-Muslim. Kemudian kita juga punya program Kebumen
sehat, yaitu sebuah program untuk memberikan 4 obat gratis untuk masyarakat, yaitu obat diabetes, obat kolesterol, obat darah tinggi, dan asam urat. Ini 4 penyakit dasar yang bila sudah mengena pada suatu kepala keluarga bisa menjadikan miskin akut, Pak. Karena ini 4 penyakit ini harus minum obat secara konsisten. Maka pemerintah harus hadir memberikan obat-obat ini secara gratis kepada masyarakat yang menderita 4 penyakit dasar ini. Harus kita berikan secara rutin. Supaya apa? Karena kalau mereka konsumsi obat secara rutin, insya Allah mereka tetap produktif. Nah, kemudian kita juga ada program Kebumen Pintar. Kita membuat program Kebumen Pintar, di mana kita akan melakukan negosiasi dengan kampus-kampus di Kebumen agar mereka memberikan ruang yang cukup longgar dengan program beasiswa untuk masyarakat Kebumen agar mereka bisa kuliah. Karena saya lihat di Kebumen itu sudah ada beberapa kampus perguruan tinggi, tapi ini program beasiswanya masih kurang banyak. Jadi kita harus tambahin. Dan kita juga membangun digitalisasi, menambah menara-menara digital agar blogspot di Kebumen berkurang, sehingga ke depannya pasar digitalisasi akan tumbuh jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah Kebumen Hijau. Saya melihat Kebumen terbagi 2 titik, yang terbesar yaitu selatan dan utara. Nah, selatan potensinya sangat besar, yaitu air minum, kemudian ikan, dan garam. Jadi ini akan saya kembangkan, masuk saya mendirikan pelabuhan untuk di Kebumen. Pelabuhan ikan akan lebih besar di Kebumen. Nah, kemudian kalau Kebumen Utara, ini adalah jalur hijau. Ini perlu dibangun pabrik silase pakan ternak. Dan kami sudah mempunyai contohnya. Dan kami bisa memproduksi untuk kapasitas 6 ton atau untuk 2.500 kambing. Andai kata setiap kecamatan atau bila perlu setiap desa ada pabrik pakan ternak, maka masyarakat bisa menjual rumput-rumput hijauan kepada pabrik, lalu masyarakat bisa memelihara kambing sebanyak mungkin tanpa harus ngarit. Jadi ini ketahanan pangan kambing, sapi, ayam itu sangat penting di Kebumen. Dan mengelola ekonomi hijau dengan potensi alam Kebumen yang begitu luasnya, maka ini Kebumen bisa menjadi pusat peternakan kambing terbesar di Indonesia. Pak Yulianto, programnya cukup menjanjikan. Apakah program ini sudah pernah dipresentasikan di depan pengurus PDIP yang Bapak harapkan akan mendukung Bapak? Ya, program ini sudah saya jalankan kalau di Jawa Timur ini sudah 10 tahun. Kalau di Kebumen baru 1 tahun. Dan program ini bukan program hayalan, tapi memang program yang sudah terwujud. Dan selama ini saya jalankan dengan dana dari saya sendiri. Nah, ini sudah kita sounding ke teman-teman PDIP, meskipun saya secara resmi belum pernah presentasi langsung. Tapi teman-teman PDI sudah tahu bahwa, termasuk Pak Bambang Pacul, sudah tahu bahwa saya punya program membagi ayam sekandangnya. Iya, kita punya program itu dan terbukti beberapa desa itu sekarang muncul peternak-peternak ayam yang saya bimbing. Memang tingkat keberhasilannya belum nyampe 10%. Tapi bagi saya, dengan beberapa desa sudah lahir peternak ayam, itu sudah suatu indeks prestasi yang kedepannya Kebumen itu bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk kambing juga udah jalan saat ini. Kalau di Surabaya malah kita sudah 2.500 per kandang. Tapi kalau Kebumen masih eksperimen sekitar 30-an kambing yang saat ini sedang kita uji coba untuk diberikan pakan dari bahan baku jerami, Pak. Jadi selama ini jerami di Kebumen dibakar, Pak. Bakar, bahkan kebingungan membuangnya. Tapi di tangan Yulianto, jerami menjadi bahan utama untuk pakan kambing. Ya, baik. Nah, terakhir Pak,
bagaimana dengan program-program yang istimewa itu, Bapak bisa meyakinkan masyarakat, apa harapan Bapak pada masyarakat? Karena banyak yang mengatakan bahwa masyarakat itu makin pragmatis, pileg, pilkada menjadi transaksional. Apa yang akan Bapak lakukan dalam berkomunikasi dengan masyarakat? Program ini saya jadi bupati atau tidak tetap jalan, Pak. Karena bagi saya bupati bukan tujuan. Jadi bupati bagi saya adalah bonus. Kalau program saya jalankan, untuk saat ini masih menggunakan dana saya sendiri. Dan untuk masyarakat, ya saya juga harus realistis dan objektif. Selain kita berikan program, kita juga harus siapkan dana selamatan. tanpa selamatan, kemarin kita melakukan test case, ada satu desa yang sama sekali saya nggak melakukan selamatan, ya alhamdulillah di situ saya punya data pemilih 600, yang milih saya cuma 6 orang. Jadi saya ini harus realistis lah, program kita berikan. Namun untuk daerah-daerah yang menerima program saya, selamatannya relatif lebih mudah dan lebih cair lah. Tidak kasar akhirnya kita main seperti ini. Ya. Baik, luar biasa sekali Bapak Yulianto, seorang kreator wira swasta yang banyak juga pengabdiannya, asli Kebumen dan ingin mengabdi kepada masyarakat Kebumen. Mudah-mudahan ada jalan dan insya Allah berhasil sehingga bermanfaat untuk masyarakat Kebumen sendiri. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Yulianto. Salam untuk seluruh masyarakat Kebumen khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.